Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Dwi Rianto, NPM 2018 4350 0329. Saya mahasiswa dari Universitas Indraprasta PGRI, jurusan Informatika. Oke, di sini saya akan mendemonstrasikan aplikasi yang sudah saya buat, yaitu aplikasi administrasi pembayaran untuk memenuhi persyaratan tugas akhir. Langsung saja kita ke aplikasinya. Saya menggunakan Java NetBeans, dan untuk database-nya saya menggunakan SAM MySQL. Pertama kita aktifkan dulu SAM-nya. Start, kemudian start. Oke, jika sudah, langsung saja kita ke aplikasinya. Oke, untuk tampilan awalnya seperti ini, tampilan login. Di sini ada logo perusahaan atau logo sekolah. Kemudian di sini ada username, password, tombol login, dan tombol keluar. Untuk username sendiri kita ketik admin, passwordnya admin, kemudian kita klik login. Sukses, Anda masuk ke menu utama. Oke. Nah, ini tampilan awal dari aplikasi administrasi pembayaran ketika sudah melakukan login. Yang pertama, di sini ada 4 menu. Yang pertama ada menu file, master, pembayaran, dan laporan. Halaman depannya di sini memunculkan logo sekolah, nama sekolah, kemudian sistem informasi administrasi pembayaran, dan alamat sekolah. Untuk menu file, dia terdiri dari tombol logout. Ketika kita klik, dia akan langsung keluar kembali ke halaman login. Nah, terus di sini ada menu master yang berisikan data siswa. Nah, ketika kita klik data siswa, muncullah form untuk menambahkan atau melihat data siswa yang sudah terdaftar. Di sini kita bisa menambahkan data siswa sesuai yang kita inginkan. Contoh, nih 1 2 3, nama siswa Yuda Dwi, kemudian kelas 1A, misalkan tempat tanggal lahir Jakarta 14 Oktober 1999. Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, tanggal terima kita bisa milih sesuai yang kita inginkan. Di sini bisa memilih bulannya, kemudian di sini bisa memilih tahunnya. Tahun 2023, bulan Februari, tanggal 4 misalkan. Kemudian alamat Lenteng Agung, nomor telepon 12345. Jika sudah mengisi semua form yang dibutuhkan, kita hanya perlu mengklik tombol simpan untuk menambahkan data siswa yang ingin kita daftarkan. Data berhasil tersimpan, klik OK. Nah, di sini langsung muncul data yang baru kita tambahkan. Yuda Dwi, ini 123, kelas, TTL, jenis kelamin, dan lain-lain. Oke. Untuk merubah data siswa, di sini ada tombol ubah. Ketika kita ingin mengubah data siswa yang ingin diubah, kita hanya tinggal pilih data siswa yang ingin diubah, klik misalkan Yuda Dwi, terus kita edit data yang ingin diubah, misalkan Yuda Dwi Rianto, kita tambahkan namanya. Kemudian kita hanya perlu mengklik tombol ubah. Data berhasil terupdate, klik OK. Nah, di sini nama siswa langsung berubah menjadi Yuda Dwi Rianto. Terus di sini ada tombol hapus. Kita ingin menghapus data siswa yang ingin kita hapus. Misalkan di sini ada Hasan. Tinggal kita pilih data siswanya, terus kita klik tombol hapus. Data berhasil terhapus. Oke, nanti dia hilang. Data siswa yang tadi kita hapus, dia akan hilang di data siswa tersebut. Oke. Terus di sini juga ada tombol batal ketika kita ingin mengubah nama siswa, misalkan Yuda Dwi Rianto menjadi Yuda Dwi. Kemudian kita tidak ingin mengubah data siswa tersebut, tidak jadi ingin mengubahnya. Kita hanya perlu mengklik batal saja. Nah, dia akan ke reset
ke awal seperti tampilan awalnya seperti itu. Oke, lanjut, kita close. Sekarang lanjut ke menu pembayaran. Di sini ada 3, yaitu DSP, dana sumbangan pendidikan, SPP, dan daftar ulang. Yang pertama ada DSP. Di DSP ketika kita klik, dia akan muncul DSP ID, NIS, tanggal bayar, sama data DSP yang sudah pernah kita bayar, riwayatnya. Di sini DSP ID dia akan mendapatkan nomor otomatis melanjutkan data yang sudah ada. Di sini kan ID terakhir itu 07. Jadi ketika kita ingin menambahkan DSP datanya, itu dia otomatis akan melanjutkan nomor yang sudah ada di data database. Ya, dimana di sini angkanya 08. Oke. Kemudian kita masukkan NIS siswa yang ingin membayar DSP. Misalkan Yuda Dwirianto. Tanggal bayar misalkan tanggal 4. Bayarnya 123.000. Kita hanya perlu mengklik tombol simpan. Data berhasil tersimpan, cetak kwitansi. Nah, dia akan otomatis mencetak kwitansi pembayaran DSP. Ya, bisa kita print atau save. Oke, lanjut. Ketika kita ingin mengubah data pembayaran, kita hanya perlu mengklik datanya. Misalkan kita mau mengubah DSP 07. Ternyata dia membayar 100.000. Kita salah input, misalkan dia membayarnya 100.000. Tinggal kita rubah saja 100.000. Klik ubah. Data berhasil terupdate. Nah, di sini DSP 07 yang tadinya bayarnya 80.000 menjadi 100.000. Terus juga ada tombol hapus. Ketika mau menghapus data pembayaran, kita juga bisa. Misalkan di sini 07-nya kita hapus, 08 kita hapus. Kita pilih data yang ingin dihapus, kemudian klik hapus. Data berhasil terhapus. Nah, kita juga bisa mau membatalkan. Kayak misalkan kita udah pilih Yuda tanggal bayar tanggal 4, bayarnya 150.000. Terus kita tidak jadi ingin simpan, kita pilih batal, tidak jadi melakukan pembayaran. Nah, tampilan akan seperti ini. Dia akan otomatis ke reset seperti awal. Seperti itu. Di sini juga ada bisa mencari data, cari berdasarkan NIS. Oke. Terus di sini ada SPP. Ketika kita klik SPP, dia akan muncul SPP ID, NIS, tanggal bayar sama bayar. Kemudian di sini ada data siswa yang sudah melakukan pembayaran, yang sudah pernah melakukan pembayaran akan tersimpan di database SPP 1, SPP 2, SPP 9. Nah, nomor ini dia akan otomatis terisi. Ketika kita klik SPP, sama, dia akan otomatis terisi melanjutkan database terakhirnya SPP 09. Kemudian di sini akan melanjutkan SPP 10. Ini kita bisa pilih NIS Nazwa Umayyah, misalkan tanggal bayarnya tanggal 4, bayar 100.000. Klik simpan. Data berhasil tersimpan, cetak kwitansi. Nah, ini tampilan kwitansi dari SPP. Ketika membayar, dia jumlah bayarnya sudah ada 2 karena sudah pernah 2 kali membayar. Yang pertama 500.000, yang kedua 100.000. Oke, bisa di save ataupun di print. Kemudian ketika kita mau mengubah data pembayaran, misalkan SPP 10, tadi kan si Nazwa situ udah pernah bayar. Kita ingin ubah, kita ubah NIS-nya jadi si Yuda. Ternyata yang membayar itu Yuda, bukan si Nazwa. Kita tinggal klik ubah. Data berhasil terupdate. Oke. Nah, di sini SPP 10 ini jadi namanya si Yuda dengan NIS 123. Seperti itu. Kita juga bisa menghapus data yang sudah ada. Misal kita ingin menghapus SPP 10 atas nama Yuda dengan NIS 123. Tinggal kita pilih data yang ingin dihapus, kemudian kita klik tombol hapus. Data berhasil terhapus.
Oke. Nah, kita juga bisa membatalkan jika ingin memilih nomor NIS, tanggal bayar tanggal 4, bayar 100.000. Nah, nih kalau ingin membatalkan tidak jadi bayar, dia bisa klik tombol batal yang ada di sebelah kanan. Tombol batal. Oke, dia akan otomatis ke reset seperti awal. Kemudian yang terakhir ada daftar ulang. Daftar ulang juga sama, daftar ulang ID, NIS, tanggal bayar sama bayar. Dia daftar ulang ID-nya akan secara otomatis melanjutkan ID terakhir yang ada di database. Di sini daftar ulang 07 atau DU. Jadinya kita melanjutkan jadi DU08. Coba kita tambahkan data siswanya ingin membayar daftar ulang. Yuda Dwi Rianto, tanggal bayar tanggal 4, bayar 150.000, 175.000. Oke, ini kita klik simpan. Data berhasil tersimpan, cetak kwitansi. Nah, di sini ada kwitansi pembayaran daftar ulang atas nama Yuda Dwi Rianto, jumlah bayar, kelas sama nomor teleponnya. Tinggal dicetak. Seperti itu. Nah, di sini Yuda Dwi Rianto sudah melakukan pembayaran daftar ulang sebesar 175.000. Ketika kita mau merubah, kita juga bisa tinggal diubah aja apa yang ingin diubah, misalkan tanggal 4 menjadi tanggal 3, kemudian klik tombol ubah. Data berhasil terupdate. Oke, nah di sini tanggal pembayarannya sudah berubah. Ini juga bisa data siswa atau data daftar ulang yang ingin kita hapus. Kita pilih terlebih dahulu data yang ingin dihapus, DU08, kemudian klik tombol hapus. Data berhasil terhapus. Oke. Nah, di sini kita juga bisa membatalkan data yang tidak jadi kita bayar. Misalkan kita sudah memilih nih NIS-nya Yuda, kemudian tanggal bayar tanggal 4, bayarnya 150.000. Ketika tidak ingin jadi bayar, kita bisa mengklik tombol batal. Oke, sini akan reset seperti awal kita ingin isi ulang kembali. Oke. Kemudian di sini ada menu laporan. Ada 4 laporan: laporan data siswa, laporan data pembayaran DSP, laporan data SPP, laporan data pembayaran daftar ulang. Pertama kita cek laporan data siswa. Nah, ini adalah hasil laporan data siswa yang sudah terdaftar di aplikasi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 7 data siswa yang sudah ditambahkan. Ini yang sudah terdaftar laporan data siswa. Kita bisa menambahkan di menu master tadi. Oke, seperti ini tampilannya. Sini ada Jakarta, tanggalnya ini otomatis dia akan melihat tanggal hari ini. Misal kita sekarang tanggal 13 Februari 2023 hari Senin, dia akan mengikuti tanggal hari ini. Seperti itu. Oke. Kemudian ada laporan data pembayaran DSP. Di sini siswa yang sudah membayar DSP, dia akan terdata di sini. Ya. Sama ada DSP ID, NIS, tanggal bayar, nama, kelas, telepon. Kemudian ada tanggalnya itu mengikuti tanggal hari ini, tanggal dia kapan ingin mencetak. Kemudian ada laporan data SPP. Laporan data SPP-nya seperti ini. Ini untuk diserahkan ke kepala sekolah atau yayasan. Kemudian laporan data pembayaran daftar ulang. Tampilan seperti ini, ada daftar ulang ID, NIS, tanggal bayar dan lain-lain. Nah, ini sewaktu-waktu tata usaha diminta laporan sama yayasan, dia bisa langsung mencetak laporannya di menu laporan.
Jadi tidak perlu repot lagi mencari-cari data siswa, data pembayaran DSP, data SPP, data pembayaran daftar ulang. Dia hanya tinggal mengklik di menu laporan tersebut, seperti itu. Sekian, terima kasih demonstrasi aplikasi administrasi pembayaran di SMK Islam IPS. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.